Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Anur Aini dengan NIM 0445474462 dari UPBJJUT Purwokerto. Ingin membacakan sebuah gagasan berjudul COVID-19 di Indonesia untuk memenuhi diskusi 5 mata kuliah bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya pada kita untuk hadir dalam program sosialisasi COVID-19. COVID-19 atau penyakit coronavirus yang berasal dari Wuhan, Cina, ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dan infeksi pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan infeksi saluran pernafasan, dan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Indonesia mengumumkan adanya kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, di mana ada 2 WNI yang terdeteksi positif virus corona dengan ibu berumur 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang berkontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, yaitu orang Jepang. Orang Jepang itu baru terdeteksi saat dia sudah keluar, tepatnya di saat dia di Malaysia, yang sudah keluar di Indonesia. Kasus COVID-19 ini diawali dengan kasus sebuah pesta dansa klub Paloma dan Amigos di Jakarta, di mana klub tersebut bukan hanya orang Indonesia saja yang datang, tetapi dari luar Indonesia pun ada, termasuk orang Jepang itu yang terdeteksi positif COVID-19. Kasus pertama pada putrinya yang berumur 31 tahun WNI ini. Pada tanggal 14 Februari ia mengikuti acara pesta dansa itu. Dan kemudian selang 2 hari pada tanggal 16 Februari dia mengalami gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Terus selama 10 kurun waktu 10 hari untuk mengatasi keluhan yang ia rasakan, pada tanggal 26 hari dia memeriksa dirinya di Rumah Sakit Mitra Depok. Dokter mendiagnosis dia mengidap bronkopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan paru-paru. Kemudian ia ditetapkan sebagai suspek virus corona dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19. Selang 3 hari dia dirujuk ke RS penyakit infeksi Sulianti Suroso, dan 1 Maret dokter mengambil sampel gunanya untuk dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kasus kedua pada ibunya berumur 64 tahun. 20 Februari berkontak erat dengan putrinya yang diduga positif COVID-19. Dan 2 hari setelahnya, ibu ini mengalami gejala yang sama dengan putrinya seperti batuk, demam, pilek, dan sebagainya. Dan kemudian dia juga dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit dan Infeksi Sulianti Suroso, gunanya juga untuk mengambil sampel yang akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dan mengapa ini bisa terjadi 2 orang ini? Penyebab COVID-19 sebenarnya belum jelas apa penyebabnya, tetapi
Diketahui virus ini disebarkan oleh hewan yang mampu menjangkit satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Dari adanya penyebab, tentunya adanya gejala seperti yang dirasakan orang pertama kali terdeteksi COVID-19 seperti batuk, sesak, demam yang tak kunjung turun, panas demamnya. Dengan ini cara menanganinya seperti minum obat, isolasi mandiri supaya tidak ada tular menular, makan makanan yang sehat dan bergizi, terus olahraga dan jangan sampai stres. Pencegahan itu sangat perlu untuk mengurangi yang terdeteksi COVID-19 dengan tetap cara berada di rumah, menghindari kerumunan, terus jaga kebersihan dengan mencuci tangan, selalu memakai sabun dan air mengalir. Terus jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer, tidak boleh lupa. Kalau mengalami gejala yang telah disebutkan tadi, hendaknya melapor kepada petugas kesehatan. Dari adanya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dengan kurun waktu 2 tahun lebih sangat berdampak bagi Indonesia dalam aspek apapun, seperti aspek pendidikan. Anak-anak sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai anak kuliahan harus belajar online, dirumahkan, dan belajarnya itu mandiri selama pandemi terjadi. Dan untuk aspek ekonomi, bisnis itu pada bisnis yang kecil-kecil seperti UMKM itu pada banyak yang gulung tikar karena tidak ada pendapatan yang diperolehnya. Dan untuk memulihkan kembali, presiden dan pemerintah butuh waktu yang lama. Dan mau tidak mau kita harus berdampingan dengan situasi COVID-19 ini selama kurun 2 tahun untuk bisa kembali Indonesia ke normal seperti sebelum pandemi. Demikian uraian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.